Awalnya, sewalaya seras biasa saya. Hari-hari lu masih sama, dengan rutinitas yang gak banyak berubah. Tapi entah kenapa, ada satu hal kecil yang terasa berbeda. Bukan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang jelas. Tapi lo ngerasainnya, ada jarak yang pelan-pelan tumbuh, meskipun kalian masih saling berbicara. Dulu, setiap pagi selalu ada pesan yang bikin lo senyum. Kadang cuma sapaan sederhana, kadang cuma emoji kecil yang dia kirim tanpa alasan. Tapi sekarang, notifikasi dari namanya mulai jarang muncul. Kalaupun muncul, isinya nggak lagi sehangat dulu. Jawabannya singkat, dingin, seolah tanpa niat. Lo coba maklum. Lo bilang ke diri sendiri mungkin dia lagi sibuk, mungkin lagi banyak pikiran, atau mungkin cuma lagi capek. Tapi jauh di dalam hati, ada perasaan aneh yang mulai tumbuh. Rasa yang nggak bisa lo jelaskan. Tapi lo tahu, sesuatu sedang berubah. Malam itu, lo masih ingat. Kalian sempat ngobrol sebentar, tapi suasananya nggak lagi sama. Dulu setiap kalimat terasa mengalir, sekarang kayak lo ngomong sendiri. Dia jawab, tapi tanpa semangat. Nada suaranya datar, matanya nggak lagi memandang dengan cara yang sama. Lo ngerasa canggung, padahal sebelumnya semua terasa mudah. Dulu, bahkan hal receh pun bisa jadi bahan tawa bareng. Sekarang, setiap kata terasa hati-hati. Lo takut salah ngomong, takut bikin dia makin menjauh. Tapi semakin lo berusaha, semakin terasa kalau dia makin dingin. Bukan marah, bukan juga benci. Tapi seperti ada tembok yang pelan-pelan dia bangun di antara kalian. Tembok yang gak bisa lo lihat, tapi lo tahu itu ada. Lo mulai mikir mungkin lo yang salah. Mungkin lo terlalu sibuk akhir-akhir ini. Mungkin lo kurang peka. Mungkin ada kata-kata lo yang nyakitin tanpa sadar. Lo replay semua momen di kepala lo. Dari obrolan terakhir, dari chat yang mulai jarang, dari respon-respon singkat yang bikin hati lo gak tenang. Tapi lo gak nemuin jawaban. Lo cuman tahu satu hal. Dulu dia hangat, sekarang dia dingin. Dan lo gak tahu kenapa, rasanya aneh. Lo pengen marah, tapi juga bingung mau marah sama siapa. Lo pengen nanya langsung, tapi takut kalau jawabannya malah nyakitin. Jadi lo pilih diam. Lo berharap waktu bisa memperbaiki semuanya. Hari-hari berikutnya terasa panjang. Chat lo sering gak dibales. Kalaupun dibales cuma 1-2 kata. Dulu, dia selalu pengen tahu kabar lo. Sekarang lo harus mulai percakapan duluan. Lo coba jaga nada bicara lo supaya tetap lembut. Lo kirim pesan dengan kalimat yang manis, berharap dia akan balik seperti dulu. Tapi hasilnya tetap sama, dingin. Kadang dia bahkan cuma baca tanpa membalas. Dan lo cuma bisa menatap layar menunggu sesuatu yang gak pasti. Ada rasa sakit yang pelan-pelan tumbuh. Bukan karena dia marah, tapi karena dia diam. Diamnya bukan cuma hening. Diamnya menyisakan banyak tanya, banyak ketakutan, banyak kenapa yang gak bisa lo jawab sendiri. Lo mulai sadar kalau diam seseorang bisa lebih nyaring daripada kata-kata kasar. Karena dari diamnya, lo tahu kalau sesuatu sudah gak sama. Dari diamnya, lo tahu ada perasaan yang mungkin berubah, tapi gak mau diakui. Malam-malam lo jadi lebih sepi. Dulu, sebelum tidur, kalian selalu ngobrol panjang. Sekarang layar HP lo cuma gelap. Lo buka ulang chat lama. Baca lagi semua percakapan kalian dulu. Semua emoji tawa, semua kalimat manis, semua momen kecil yang dulu bikin lo bahagia. Sekarang semuanya terasa jauh, kayak kenangan dari kehidupan yang lain. Di kepala lo, pertanyaannya terus muter. Kenapa dia berubah? Gue salah apa? Dia udah gak sayang lagi ya? Tapi setiap kali lo mau nanya, ada rasa takut. Takut kalau ternyata benar. Takut kalau semua ini bukan cuma sementara. Akhirnya lo nanya juga. Dengan hati-hati, lo bilang lo ngerasa dia beda. Lo bilang lo cuma pengen tahu, biar lo bisa benerin kalau lo salah. Dan dia cuma jawab pendek, "Gak apa-apa kok, aku cuma lagi pengen sendiri dulu." Jawaban itu sederhana tapi cukup buat nyakitin hati lo. Karena lo tahu, pengen sendiri seringkali berarti gue lagi gak pengen sama lo. Tapi lo gak marah, lo gak nuntut, lo cuma diam. Mungkin karena lo takut kehilangan kalau lo terlalu banyak tanya. Atau mungkin karena lo mulai sadar, kadang diam adalah satu-satunya cara buat tetap ada, tanpa membuat keadaan makin parah. Hari itu, lo belajar sesuatu yang penting. Kalau dalam hubungan, nggak semua hal bisa lo pahami dari kata-kata. Kadang lo harus belajar membaca diam. Karena diam juga bisa bicara. Mungkin diamnya adalah cara dia bilang kalau dia capek. Atau mungkin dia kecewa tapi belum siap ngomong. Atau mungkin juga perasaannya udah berubah, tapi dia belum tahu gimana cara mengatakannya tanpa melukai lo.
Apapun alasannya, lo memilih untuk nggak memaksa. Lo tahu kalau seseorang lagi menjaga jarak, semakin lo kejar, dia akan makin menjauh. Jadi lo mundur pelan-pelan. Bukan karena lo nggak peduli, tapi karena lo menghargai. Malam itu lo menatap langit. Nggak ada bintang, cuma awan gelap. Tapi di dalam gelap itu, lo mulai ngerti sesuatu. Bahwa cinta itu nggak selalu tentang berbagi tawa. Kadang cinta juga tentang memahami hening. Tentang menerima bahwa nggak setiap hari akan hangat. Dan bahwa diam pun bisa punya makna. Kalau lo mau dengerin dengan hati, lo mulai berjanji sama diri sendiri. Kalau nanti dia mau bicara, lo akan dengerin. Kalau dia butuh waktu, lo akan nunggu. Kalau dia butuh jarak, lo akan memberi. Karena cinta bukan soal seberapa sering lo bareng, tapi seberapa dalam lo bisa ngerti dia, bahkan saat dia nggak ngomong apa-apa. Dan di malam yang sunyi itu, lo belajar. Kalau kadang perasaan paling keras bukan yang diteriakkan, tapi yang disimpan rapat-rapat dalam diam. Lo belajar kalau diam itu bukan selalu akhir, tapi bisa jadi itu awal dari sesuatu yang lebih jujur. Awal dari pemahaman, atau mungkin awal dari perpisahan. Lo nggak tahu tapi lo siap menghadapinya. Karena dalam cinta, lo nggak selalu bisa menuntut jawaban. Kadang lo cuma bisa menerima, memahami, dan tetap berbuat baik, meski dalam sunyi. Waktu berjalan dong, tapi suasananya tetap sama. Hari-hari lo terus bergulir dalam rutinitas yang makin hampa. Lo masih mencoba bersikap biasa, pura-pura nggak terjadi apa-apa. Tapi di dalam hati lo tahu, semuanya udah nggak seperti dulu. Dulu, dia selalu jadi bagian dari hari lo. Selalu ada hal kecil yang bisa bikin lo senyum. Sekarang bahkan notifikasi dari namanya pun terasa asing. Lo masih simpan nomornya, masih buka profilnya, tapi udah lama nggak ada percakapan yang benar-benar hidup. Lo masih nyapa duluan, masih coba ngajak ngobrol, tapi selalu berakhir sama. Balasan singkat, datar, kadang cuma emotikon tanpa makna. Dan setiap kali itu terjadi, ada bagian dari diri lo yang perlahan hancur. Rasanya kayak lo berusaha menjaga sesuatu yang udah mau jatuh, tapi tangan lo nggak cukup kuat untuk menahannya. Lo tahu lo masih sayang, tapi rasa sayang itu sekarang terasa nggak punya tempat. Lo mulai ngerasa capek, bukan capek karena mencintai, tapi capek karena nggak tahu harus berbuat apa. Setiap usaha lo buat memperbaiki justru bikin keadaan makin kaku. Setiap perhatian kecil yang lo kasih malah disambut dengan dingin. Sampai di titik itu, lo mulai mikir, mungkin gue terlalu berusaha. Mungkin yang gue anggap peduli malah terasa mengganggu buat dia. Dan perlahan, lo belajar buat menahan diri. Lo berhenti chat duluan. Lo berhenti kirim pesan-pesan panjang yang berharap dibalas dengan hangat. Lo berhenti berharap kalau setiap notifikasi di ponsel itu datang dari dia. Bukan karena lo udah nggak peduli, tapi karena lo mulai sadar. Kadang cinta juga butuh ruang untuk diam. Tapi justru di saat lo berhenti, rasa rindu mulai datang lebih sering. Rasa pengen ngomong, rasa pengen tahu kabarnya, rasa pengen kembali seperti dulu. Lo nahan diri sekuat tenaga, tapi di malam-malam sepi lo kalah juga. Lo buka lagi chat lama, baca ulang kata-kata manis yang dulu pernah dia kirim. Setiap kalimat, setiap tawa di masa lalu, terasa seperti potongan kenangan yang belum rela lo buang. Lo ingat bagaimana dulu dia nyeritain hal-hal kecil dengan semangat. Tentang kopi kesukaannya, tentang kerjaannya yang bikin stres, tentang mimpinya yang sederhana tapi tulus. Sekarang semua cerita itu hilang. Bukan karena lo lupa, tapi karena dia berhenti berbagi. Ada bagian dari diri lo yang pengen nyalahin dia. Lo pengen bilang, kenapa sih nggak ngomong aja? Lo pengen minta penjelasan biar lo nggak harus terus menebak-nebak. Tapi di sisi lain ada bagian dari diri lo yang masih sabar. Yang masih berharap dia cuma lagi butuh waktu. Bahwa setelah diam panjang ini, dia akan kembali bicara. Hari-hari terus berjalan. Lo mulai belajar berpura-pura nggak apa-apa. Lo tetap kerja, tetap jalanin hidup, tetap ketawa sama temen. Tapi di dalam hati lo selalu ada ruang yang kosong. Ruang yang dulu diisi oleh perhatiannya, kini terasa dingin dan sepi. Kadang tanpa sadar lo masih nulis pesan buat dia, tapi nggak jadi dikirim. Cuma disimpan di draft atau dihapus setelah lo baca ulang. Lo tahu pesan itu nggak akan mengubah apapun. Karena lo sadar, seseorang yang udah memilih diam nggak bisa dipaksa buat kembali bicara. Di momen-momen seperti itu, lo mulai sadar sesuatu, bahwa hubungan nggak selalu berakhir karena pertengkaran besar. Kadang hubungan hancur pelan-pelan, karena rasa yang hilang tanpa disadari, karena kehangatan yang perlahan memudar.
Dan lo sekarang ada di fase itu. Fase di mana yang tersisa cuma diam. Tapi dari diam itu juga, lo mulai belajar tentang diri sendiri. Lo mulai belajar bagaimana rasanya tetap lembut meski hati lo terluka. Lo mulai belajar menahan keinginan buat memaksa sesuatu yang udah nggak sama. Karena lo tahu semakin lo paksa, semakin lo kehilangan. Suatu malam, lo duduk sendiri. Nggak ada musik, nggak ada obrolan, cuma pikiran yang berputar di kepala. Lo nanya ke diri sendiri, kalau dia benar-benar sayang, kenapa dia berubah secepat itu? Kalau gue masih berarti, kenapa gue nggak lagi jadi tempatnya pulang? Dan di antara banyaknya pertanyaan tanpa jawaban itu, lo mulai ngerti kalau cinta nggak selalu tentang bertahan. Kadang cinta juga tentang mengerti kapan harus berhenti mengejar. Mungkin dia bukan menjauh karena benci. Mungkin dia cuma udah berubah. Mungkin dia butuh waktu untuk diri sendiri. Dan tugas lo sekarang adalah menghargai itu, meski rasanya berat. Pelan-pelan, lo mulai berdamai. Bukan karena rasa sayang lo hilang, tapi karena lo sadar. Lo nggak bisa terus nyiksa diri buat mempertahankan seseorang yang udah nggak lagi mau digenggam. Lo mulai isi waktu lo lagi dengan hal lain. Baca buku, nongkrong sama temen, sibukin diri. Dan lo sadar, semakin lo sibuk, semakin lo bisa bernapas lega. Tapi anehnya, di tengah proses itu, kadang dia masih muncul di pikiran lo. Tiba-tiba, waktu lo denger lagu yang biasa kalian denger bareng, waktu lo lewat tempat yang dulu kalian datangi bareng, atau bahkan cuma karena lo lihat sesuatu yang bisa ngingetin lo sama dia. Dan setiap kali itu terjadi, lo cuma senyum kecil karena lo tahu. Lo udah mulai belajar merelakan. Malam-malam, lo nggak lagi segelap dulu. Lo udah nggak sesering itu buka chat lama. Kadang lo masih pengen nulis pesan, tapi kali ini bukan buat dikirim. Cuma buat ngelepas semua yang gak sempet lo bilang. Dalam hati lo bilang, kalau kamu lagi butuh waktu, aku gak apa-apa. Aku cuma pengen kamu tenang. Dan kalau nanti kamu siap ngomong lagi, aku masih di sini. Bukan buat maksa kamu kembali, tapi buat denger apapun yang mau kamu bagi. Itu kalimat yang gak pernah lo kirim. Tapi lo tahu di sanalah perasaan lo tinggal. Perasaan yang gak lagi memaksa, tapi juga belum sepenuhnya pergi. Malam itu, lo ngerasa sedikit lebih tenang. Mungkin karena lo mulai menerima bahwa nggak semua diam berarti akhir. Kadang diam cuma jeda sebelum seseorang menemukan kembali dirinya. Atau mungkin, diam adalah cara semesta ngajarin lo arti sabar, arti memahami, arti mencintai tanpa kepemilikan. Lo menatap langit malam yang hening, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, lo nggak ngerasa hampa. Lo cuma ngerasa damai. Karena akhirnya lo tahu bahwa mencintai seseorang gak selalu harus diiringi kata-kata. Kadang cukup dengan ketulusan dan keberanian untuk tetap tenang di tengah jarak. Dan mungkin, di balik diam yang terasa berat itu, ada sesuatu yang perlahan sedang disembuhkan. Bukan di hatinya, tapi di hati lo sendiri. Ada satu pagi di mana lo bangun, dan tiba-tiba semuanya terasa sunyi. Bukan karena dunia berhenti berisik, tapi karena lo berhenti menunggu sesuatu yang gak pasti. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, lo nggak lagi berharap notifikasi dari namanya muncul di layar ponsel. Dan anehnya, rasanya tenang. Bukan karena lo udah nggak peduli, tapi karena lo mulai belajar menerima kenyataan. Kenyataan bahwa nggak semua hubungan berakhir dengan alasan yang bisa dijelaskan. Kadang perasaan hilang tanpa pamit dan lo cuma bisa berdiri diam, menatap bagaimana semuanya pelan-pelan memudar tanpa lo bisa berbuat apapun. Dulu, setiap kali lo bangun, hal pertama yang lo lakukan adalah ngecek pesan dari dia. Sekarang layar itu kosong. Tapi kali ini lo nggak sedih. Lo cuma ngelihatnya sebentar, lalu narik napas panjang dan mulai hari lo seperti biasa. Karena lo tahu hidup harus jalan terus, meski nggak lagi sama. Lo mulai sadar kehilangan nggak selalu datang dengan tangisan. Kadang kehilangan datang diam-diam, lewat kebiasaan yang hilang satu persatu. Dulu dia yang lo ceritain tiap hal kecil. Sekarang lo mulai cerita ke diri lo sendiri. Dulu lo pengen tahu kabarnya setiap hari, sekarang lo cuma berharap dia baik-baik aja, dimanapun dia berada. Lo nggak lagi ngerasa harus memperbaiki segalanya. Lo udah capek jadi orang yang terus berjuang sendiri. Sekarang lo belajar kalau dalam cinta, dua orang harus mau berjalan ke arah yang sama. Kalau cuma satu yang berusaha, cepat atau lambat semuanya akan berhenti. Dan mungkin kalian memang udah sampai di titik itu. Titik di mana rasa sayang masih ada tapi arah udah berbeda. Titik di mana kenangan masih hangat tapi masa depan bersama nggak lagi terlihat jelas. Lo nggak marah sama dia, nggak juga nyalahin.
Karena lo tahu, gak ada gunanya nyari siapa yang salah. Kadang, dua orang baik pun bisa saling kehilangan. Hanya karena takdir punya jalan lain, hari-hari lo sekarang jadi lebih tenang. Masih ada momen di mana lo kangen. Masih ada waktu di mana lo pengen tahu apa dia juga ngerasain hal yang sama. Tapi lo gak lagi nyari tahu. Karena lo tahu, beberapa hal lebih baik dibiarkan jadi misteri. Lo mulai isi hari lo dengan hal-hal kecil yang dulu sempat lo lupakan. Jalan sendirian sambil denger lagu. Ngopi di tempat yang dulu sering kalian datangi. Tapi kali ini sendirian. Awalnya aneh, tapi lama-lama lo mulai terbiasa. Lo mulai sadar, ternyata sendiri nggak sesepi yang lo bayangin. Lo mulai ngerti bahwa selama ini lo terlalu sibuk ngejar rasa nyaman dari orang lain, sampai lupa nyari kenyamanan di dalam diri sendiri. Dan ketika lo berhenti berharap dari dia, pelan-pelan lo mulai nemuin ketenangan yang nggak pernah lo rasain sebelumnya. Suatu sore, lo duduk di taman sendirian, angin lembut lewat, dan entah kenapa lo keinget dia lagi. Tapi kali ini, ingatan itu nggak bikin lo sedih. Lo cuma senyum kecil, karena lo tahu, meski dia nggak lagi di hidup lo, dia pernah jadi bagian penting dari perjalanan lo. Lo nggak lagi berharap dia balik, lo cuma berharap dia bahagia, bahkan kalau kebahagiaannya bukan sama lo. Itu doa yang sederhana, tapi paling tulus yang bisa lo kasih. Karena kalau cinta benar-benar tulus, lo nggak akan tegang ngeliat dia sedih. Bahkan kalau itu berarti lo harus ngelepas dia. Lo sadar, selama ini lo terlalu takut kehilangan, padahal kehilangan bukan selalu akhir. Kadang kehilangan adalah cara semesta ngasih ruang buat hal baru datang. Buat lo tumbuh, buat lo ngerti arti cinta yang sebenarnya. Cinta itu nggak selalu harus punya. Kadang cinta cuma butuh diterima. Diterima, dijaga selama ada, lalu dilepaskan dengan doa ketika waktunya pergi. Dan lo sekarang udah sampai di fase itu. Fase di mana lo nggak lagi melawan rasa sakit, tapi belajar berdamai. Lo mulai ngomong ke diri lo sendiri. Kalau memang dia bukan buat gue harus tetap baik. Kalimat itu sederhana, tapi setiap kali lo ucapin, hati lo terasa lebih ringan. Karena lo tahu, jadi baik nggak harus bergantung sama siapa yang ada di sisi lo. Jadi baik adalah keputusan lo sendiri. Waktu terus berjalan. Orang lain mungkin ngelihat lo udah move on, tapi lo tahu, rasa itu masih ada. Bukan karena lo belum bisa lupa, tapi karena cinta nggak harus dihapus buat bisa dilanjutkan hidupnya. Lo bisa tetap sayang tanpa harus menunggu. Lo bisa tetap peduli tanpa harus berharap kembali. Dan itu bentuk kedewasaan yang lo dapet dari semua ini. Sekarang lo ngerti kenapa dulu semesta ngebuat dia tiba-tiba jadi dingin. Bukan buat nyakitin lo, tapi buat ngingetin lo bahwa nggak semua hal bisa lo kendalikan. Kadang orang berubah bukan karena lo salah, tapi karena hidup memang harus berubah. Dan lo harus belajar menerima itu, meski rasanya nggak mudah. Suatu hari nanti mungkin lo bakal ketemu orang baru. Seseorang yang hadir tanpa membuat lo ngerasa harus berjuang sendirian. Seseorang yang akan bicara dengan jujur. Bukan membiarkan lo menebak lewat diam. Tapi sampai hari itu datang, lo nggak akan buru-buru. Lo udah cukup menikmati proses jadi versi terbaik dari diri lo sendiri dulu. Karena sekarang lo tahu, cinta yang benar nggak butuh terburu-buru. Cinta yang benar nggak membuat lo cemas, nggak membuat lo ragu, dan nggak membuat lo merasa sendirian saat sedang mencintai. Cinta yang benar akan datang di waktu yang juga benar. Dan ketika saat itu tiba, lo akan siap. Bukan karena lo lupa masa lalu, tapi karena lo udah belajar dari semua yang pernah terjadi. Lo akan ingat bagaimana rasanya menunggu tanpa kepastian, bagaimana rasanya mencintai dalam diam, dan bagaimana rasanya melepaskan dengan tenang. Semua itu bukan luka, tapi pelajaran. Pelajaran tentang bagaimana cara mencintai dengan cara yang lebih dewasa, lebih tenang, dan lebih tulus. Jadi sekarang, lo nggak lagi marah pada diam. Karena dari diam itu, lo belajar tentang arti sabar, tentang arti memahami, dan tentang arti merelakan. Diam itu dulu bikin lo ngerasa kehilangan. Tapi sekarang, dari diam itu juga lo menemukan kembali diri lo sendiri. Dan ketika malam datang, lo nggak lagi merasa sendirian. Lo cuma tersenyum kecil sambil berkata dalam hati, "Terima kasih karena pernah datang meski cuma sebentar. Kamu mungkin nggak lagi di sini, tapi jejakmu pernah mengajarkan aku tentang arti cinta yang sesungguhnya." Ada satu waktu di mana lo udah bener-bener mulai tenang. Hari-hari lo udah nggak diisi dengan pertanyaan kenapa dia tiba-tiba berubah. Lo udah berhenti berharap, berhenti menunggu, dan berhenti nyari alasan untuk tetap bertahan.
Lo udah belajar berdamai dengan kenyataan bahwa beberapa orang memang datang bukan untuk tinggal. Hidup lo perlahan mulai tertata lagi. Lo mulai senang dengan rutinitas sederhana. Kerja, nongkrong bareng teman, ngopi sendirian sambil denger lagu yang dulu sempat lo hindari karena terlalu banyak kenangan. Lo udah baik-baik aja, tapi seperti kebiasaan semesta yang suka iseng, di saat lo udah mulai bener-bener sembuh, tiba-tiba dia muncul lagi. Bukan dengan cara dramatis, bukan datang di bawah hujan atau menelpon tengah malam. Enggak, dia muncul lewat hal yang sederhana. Sebuah pesan pendek, "Hai, apa kabar?" Cuma 3 kata. Tapi 3 kata itu cukup buat ngerusak ketenangan yang lo bangun susah payah selama berbulan-bulan. Lo ngeliat layar ponsel lo lama banget. Hati lo bergetar, tapi bukan seperti dulu. Bukan rasa bahagia, lebih ke rasa bingung. Lo nggak tahu harus jawab atau enggak. Karena lo tahu, sekali lo buka pintu itu lagi, semua perasaan yang udah lo kunci rapat bisa aja keluar lagi tanpa bisa lo kendalikan. Ada bagian dari diri lo yang masih pengen tahu kabarnya. Masih pengen ngerasa deket lagi, walau sebentar. Tapi ada juga bagian lain yang bilang, jangan, lo udah capek. 2 suara itu beradu di kepala lo, bikin lo diem lama. Sementara pesan itu masih nongol di layar, belum lo bales. Waktu berjalan. Beberapa menit berubah jadi jam, beberapa jam berubah jadi hari. Tapi pesan itu masih ada di sana, belum lo hapus, belum juga lo jawab. Lo cuma ngelihatnya sesekali sambil ngerasa aneh. Dulu lo pengen banget dia hubungin lo lagi. Sekarang ketika dia beneran ngelakuin itu, lo malah ragu. Karena lo sadar, yang lo rindukan bukan dirinya yang sekarang, tapi dirinya yang dulu. Sebelum semuanya berubah, sampai akhirnya lo bales pesannya. Cuma singkat, "Aku baik. Kamu gimana?" Jawaban yang netral, tanpa emosi, tanpa tanda tanya yang terlalu ramah. Tapi di dalam hati lo ngerasa deg-degan lagi. Bukan karena cinta, tapi karena takut. Takut kejebak di siklus yang sama, dia bales cepat. Lebih cepat dari yang lo kira. Katanya dia kangen. Katanya dia nyesel udah berubah. Katanya dia sadar kehilangan lo. Kata-kata yang dulu pengen banget lo denger, tapi sekarang rasanya nggak sama lagi. Lo baca berulang-ulang. Bukan karena lo nggak ngerti, tapi karena lo berusaha nyari kejujuran di antara kalimat itu. Apakah dia sungguh-sungguh? Atau cuma datang karena kesepian? Hati lo campur aduk. Antara masih sayang dan takut kecewa. Antara pengen percaya dan pengen tetap melindungi diri sendiri. Lo inget semua yang pernah terjadi. Malam-malam lo nunggu kabar. Hari-hari lo ngerasa sendirian. Dan tatapan dinginnya yang bikin lo ngerasa nggak berarti. Lo inget semuanya. Bukan buat nyalahin, tapi buat ngingetin diri lo kalau luka itu nyata dan butuh waktu lama buat sembuh. Lo mulai mikir, apa artinya kedatangan dia sekarang? Apakah ini kesempatan kedua? Atau ujian buat lihat seberapa kuat lo udah belajar melepaskan? Dia bilang, dia pengen ngobrol. Dia minta ketemu. Dan lo, setelah berpikir lama akhirnya setuju. Bukan karena lo yakin mau balikan, tapi karena lo pengen denger penjelasannya. Pengen nutup cerita ini dengan cara yang tenang. Bukan dengan diam seperti dulu. Hari itu tiba. Lu ketemu di tempat yang dulu sering kalian datangi. Tempat yang penuh kenangan, tapi kali ini terasa asing. Dia datang dengan senyum yang sama, tapi rasanya berbeda. Ada canggung yang menggantung di udara. Kalian ngobrol seadanya, nanya kabar, kerjaan. Hal-hal kecil yang dulu terasa penting, tapi sekarang cuman basa-basi. Sampai akhirnya, dia bilang kalimat yang paling lo takutin sekaligus lo tunggu. Aku pengen kita mulai lagi. Hati lo langsung bergetar. Tapi lo gak buru-buru jawab. Karena di balik kalimat itu, ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Lo pengen tahu kenapa dulu dia pergi tanpa penjelasan. Kenapa dia berubah tanpa alasan. Dan kenapa sekarang dia tiba-tiba kembali seolah waktu gak pernah berlalu. Dia cerita panjang tentang hal-hal yang terjadi di hidupnya. Tentang kesalahan yang dia sadari terlambat. Tentang rasa rindu yang gak pernah hilang. Dan lo dengerin semuanya dengan tenang. Tapi di tengah ceritanya lo sadar sesuatu. Lo udah gak ngerasa sama seperti dulu. Rasa itu masih ada, tapi udah gak membara. Lo masih peduli, tapi gak lagi ingin memiliki. Lo masih pengen dia bahagia. Tapi lo juga sadar bahwa kebahagiaan lo gak lagi bergantung padanya. Dan itu momen dimana lo sadar bahwa lo udah bener-bener sembuh. Dia mungkin berharap lo masih sama seperti dulu. Mudah luluh, mudah percaya, mudah kembali. Tapi lo bukan orang yang sama. Sekarang lo lebih tenang, lebih berhati-hati.
dan lebih tahu apa yang pantas lo perjuangkan. Lo ngeliat dia lama, lalu bilang dengan lembut tapi tegas, "Gue seneng lo balik, tapi gue gak yakin kita bisa mulai dari awal lagi." Dia terdiam. Ada kecewa di matanya tapi juga pengertian. Mungkin dia baru sadar kalau waktu udah bener-bener mengubah segalanya. Bahwa lo bukan lagi orang yang dulu selalu menunggu. Lo sekarang orang yang udah belajar untuk membiarkan yang pergi tetap pergi. Kalau memang itu yang terbaik. Kalian berdua duduk dalam diam. Bukan diam yang dingin, tapi diam yang damai. Diam yang mengerti bahwa perasaan gak selalu harus berakhir dengan kebersamaan. Kadang cinta yang paling tulus justru yang berani mengikhlaskan. Lo berdiri, menatap sekali lagi ke arahnya, dan bilang dengan suara pelan, "Gue doain lo bahagia, sungguh." Lalu lo pergi. Bukan karena benci, tapi karena lo tahu. Kali ini lo benar-benar siap melangkah. Di jalan pulang lo ngerasa aneh. Ada sedih kan ya, tapi juga lega. Sedih karena semua benar-benar berakhir. Lega karena lo nggak lagi terikat oleh masa lalu. Malam itu lo buka ponsel, ngeliat pesan terakhir darinya. Lalu lo senyum kecil dan hapus semuanya. Bukan untuk melupakan, tapi untuk menutup bab dengan tenang. Sekarang lo tahu cinta nggak selalu tentang kembali. Kadang cinta adalah tentang mengucapkan terima kasih dan berjalan ke arah yang berbeda. Dia datang lagi bukan untuk tinggal, tapi untuk memastikan lo udah belajar bahwa diam yang dulu bikin lo sakit, sebenarnya adalah cara semesta ngajarin lo tentang arti mencintai diri sendiri. Setelah pertemuan itu, hidup lo berubah arah. Bukan karena dia balik lagi, tapi karena lo akhirnya berani menutup cerita yang selama ini lo tahan. Ada kelegaan yang aneh, seperti beban besar yang akhirnya lepas dari dada lo. Lo jalan pulang malam itu tanpa ngerasa kosong lagi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, lo merasa ringan. Bukan karena lo udah lupa, tapi karena lo udah berdamai. Besok paginya dunia terasa sama, tapi cara lo ngelihatnya udah beda. Langit pagi masih sama birunya, kopi di meja masih dengan aroma yang sama, tapi semua itu kini punya makna baru. Rasanya kayak lo akhirnya bisa bernapas penuh. Setelah sekian lama nahan napas di bawah air, lo mulai sadar bahwa kebahagiaan gak datang dari seseorang. Kebahagiaan datang dari diri lo sendiri. Dari cara lo menerima segala hal tanpa memaksa. Dari cara lo berhenti berharap sesuatu berjalan sesuai keinginan lo. Sekarang lo mulai isi hari lo dengan hal-hal kecil yang dulu lo abaikan. Lo mulai bangun lebih pagi, nyalain musik, nyeduh kopi. Bukan buat ngilangin sepi, tapi karena lo bener-bener menikmati waktu lo sendiri. Lo pergi kerja tanpa beban, ngobrol sama teman tanpa pura-pura ceria, dan pulang tanpa ngerasa kehilangan apapun. Ada momen di mana kenangan itu masih datang. Nama dia masih sesekali muncul di kepala lo, kadang juga di mimpi. Tapi bedanya, sekarang lo udah bisa ngelihat semua itu tanpa rasa nyeri. Kenangan yang dulu bikin lo sesak, sekarang cuma terasa seperti buku lama yang udah selesai dibaca. Masih berharga, tapi nggak lagi bikin lo pengen kembali ke halamannya. Lo mulai ngerti arti kata selesai. Bukan berarti udah nggak peduli, tapi udah nggak nyimpen penyesalan. Bukan berarti udah nggak cinta, tapi udah nggak maksa harus bersama. Selesai dalam bentuk yang paling dewasa, menerima bahwa yang pernah indah nggak harus dimiliki selamanya. Di tengah perjalanan lo buat sembuh, lo juga mulai nemuin hal baru. Hal-hal yang dulu nggak pernah lo sadarin. Ternyata dunia nggak sesempit yang lo kira. Masih banyak hal yang bisa bikin lo bahagia tanpa harus nunggu seseorang buat ngasihnya. Lo mulai lebih sering ketemu teman lama, mulai fokus ke mimpi yang dulu sempat tertunda. Lo mulai ngelakuin hal-hal yang dulu lo pikir cuman buang waktu. Tapi sekarang justru jadi cara lo buat menikmati hidup. Lo pergi jalan ke tempat yang dulu kalian datangi bareng, tapi kali ini sendirian. Awalnya terasa sepi, tapi lama-lama terasa damai. Lo duduk di sudut yang sama, lihat pemandangan yang sama, tapi rasanya nggak sama. Sekarang lo nggak lagi nunggu siapapun datang. Lo cuma menikmati waktu lo detik demi detik, tanpa rasa takut kehilangan. Dan dari situ lo belajar satu hal. Kadang, kehilangan bukan hukuman, tapi anugerah. Karena dari kehilangan lo jadi tahu siapa diri lo sebenarnya. Lo jadi tahu apa yang lo butuh, dan apa yang cuma lo kejar karena takut sendirian. Hari-hari berlalu, dan lo makin tenang. Bukan berarti semuanya mudah. Ada kalanya lo masih merasa hampa, masih mikirin andai saja. Tapi lo udah tahu cara menghadapi itu. Lo nggak lagi ngelawan rasa sepi.
lu biarkan aja datang, lu temani sebentar, lalu lu biarkan pergi. Karena lu tahu perasaan itu nggak abadi. Sampai akhirnya lu mulai ketemu orang-orang baru. Bukan dengan niat buat gantiin dia, tapi karena hidup memang terus jalan. Dan lu bagian dari itu. Lu ngobrol, lu tertawa, lu ngerasa nyaman tanpa takut lagi kehilangan. Karena kali ini lu udah ngerti bahwa mencintai seseorang bukan berarti harus takut ditinggal. Kalaupun nanti lu kehilangan lagi, lu tahu lu bisa pulih. Lu udah pernah jatuh sedalam itu dan lu berhasil bangkit. Jadi sekarang lu nggak lagi takut. Lu nggak lagi ngasih cinta lu dengan rasa cemas, tapi dengan ketenangan yang lahir dari penerimaan. Malam-malam lu sekarang nggak lagi penuh tanda tanya. Nggak ada lagi pesan yang lu tunggu. Nggak ada lagi nama yang lu ulang dalam doa. Yang ada cuma rasa syukur. Syukur karena pernah punya cerita. Syukur karena bisa belajar dari luka. Dan syukur karena akhirnya lu ngerti arti mencintai tanpa harus memiliki. Lu sadar bahwa hidup bukan tentang siapa yang datang atau pergi, tapi tentang gimana lo tetap jadi diri sendiri di tengah semua perubahan itu. Tentang gimana lo tetap bisa tersenyum, meski yang lo sayang udah bukan milik lo lagi. Tentang gimana lo bisa bahagia tanpa alasan besar. Cukup karena lo masih punya diri lo sendiri, dan itu udah lebih dari cukup. Sekarang lo bisa bilang dengan tenang, gue udah gak apa-apa. Dan kali ini kalimat itu bener-bener lo rasain. Gak cuma lo ucapin buat menenangkan diri, tapi lo tahu, lo bener-bener baik-baik aja. Ada momen di mana lo lihat seseorang di jalan. Senyumnya sekilas mirip dia. Dulu mungkin lo bakal ngerasa sesak, tapi sekarang lo cuma senyum kecil dan lanjut jalan. Karena lo tahu, masa lalu udah lo tinggalin di tempat yang semestinya. Di belakang. Lo juga mulai sadar, cinta yang sejati bukan tentang menahan seseorang supaya tetap di sisi lo. Tapi tentang ngasih kebebasan buat dia bahagia, meski bukan sama lo. Dan di saat yang sama, lo juga ngasih kebebasan buat diri lo buat nemuin kebahagiaan baru. Waktu berjalan terus. Hari-hari lo nggak lagi berputar di sekitar satu nama. Lo mulai punya rencana baru, impian baru, dan harapan baru. Bukan karena lo udah lupa dia, tapi karena lo udah ngerti bahwa hidup harus terus maju. Dan kalaupun suatu hari nanti lo ketemu lagi sama dia, lo akan bisa menyapa tanpa rasa sakit. Karena hati lo udah damai. Lo udah gak lagi nunggu seseorang buat dateng ngebahagiain lo. Karena lo udah tahu gimana caranya bahagiain diri lo sendiri. Lo udah ngerti bahwa diam yang dulu bikin lo bingung sebenarnya adalah cara hidup ngasih lo ruang buat tumbuh. Sekarang lo melangkah tanpa ragu, tanpa penyesalan, tanpa menoleh lagi. Lo tahu, yang udah berlalu tetap penting tapi bukan buat diulang. Dia pernah jadi bagian dari perjalanan lo, tapi lo juga tahu, lo punya jalan baru yang harus lo tempuh sendiri. Dan di ujung semua itu, lo sadar bahwa cinta sejati bukan tentang menahan seseorang biar tetap tinggal, tapi tentang berani berjalan sendiri ketika saatnya harus pergi. Jadi lo terus melangkah dengan hati yang udah lebih kuat, dengan pandangan yang lebih jernih, dan dengan keyakinan bahwa setiap kehilangan akan selalu membawa lo ke versi diri lo yang lebih baik dari sebelumnya. Karena pada akhirnya, diam yang dulu lo benci ternyata bukan tanda akhir, tapi tanda awal dari perjalanan lo menemukan kedamaian. Waktu terus berjalan, dan hidup lo mulai benar-benar stabil. Hari-hari yang dulu terasa berat sekarang berubah jadi rutinitas yang lo nikmati. Lo nggak lagi ngerasa kehilangan, nggak lagi bangun dengan perasaan kosong. Ada ketenangan yang tumbuh dari dalam diri lo, ketenangan yang pelan-pelan menggantikan semua keresahan yang dulu sempat lo rasa. Lo udah nggak sibuk mikirin siapa yang pergi. Sekarang lo sibuk memperbaiki diri, belajar jadi seseorang yang lebih sabar, lebih kuat, dan lebih mengerti arti cinta tanpa pamrih. Dan mungkin karena lo udah berdamai sama masa lalu, semesta akhirnya memutuskan buat ngirimkan seseorang yang baru. Bukan seseorang yang datang dengan drama besar, bukan juga yang bikin jantung lo deg-degan dengan cara yang menguras energi. Dia datang dengan cara yang sederhana, tenang, dan tanpa banyak janji. Lo nggak nyangka pertemuan itu bakal berarti banyak. Awalnya cuma sapaan singkat, obrolan kecil, atau mungkin kebetulan yang nggak lo rencanain. Tapi dari hal-hal kecil itu ada sesuatu yang terasa berbeda. Dia nggak berusaha ngisi kekosongan lo. Dia cuman hadir, tanpa niat buat gantiin siapapun. Tapi entah kenapa kehadirannya bikin lo ngerasa nyaman dengan cara yang sulit dijelasin. Nggak ada tekanan buat jadi seseorang yang sempurna. Nggak ada rasa takut buat salah ngomong. Nggak ada rasa cemas bakal ditinggal.
lo mulai sadar, mungkin inilah bentuk cinta yang dewasa. Cinta yang gak terburu-buru, gak meledak-ledak, tapi tumbuh perlahan, dengan rasa aman dan saling menghargai. Cinta yang gak menuntut tapi saling mendukung. Dan yang paling penting, cinta yang gak bikin lo kehilangan diri lo sendiri. Awalnya lo ragu. Lo masih punya sedikit bayangan tentang masa lalu. Masih ada ketakutan buat ngerasain luka yang sama lagi. Tapi setiap kali lo ngobrol sama dia, rasa takut itu berkurang sedikit demi sedikit. Bukan karena dia berjanji gak akan nyakitin lo, tapi karena dia menunjukkan lewat sikap bahwa dia bukan orang yang akan pergi diam-diam. Dia dengerin lo cerita tanpa nginterupsi. Dia gak buru-buru ngasih solusi, kadang cuma duduk diam, ngedengerin dan bilang, "Gak apa-apa kalau lo masih belajar berdamai." Kalimat sederhana, tapi cukup buat bikin hati lo hangat. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, lo ngerasa diterima sepenuhnya. Dengan segala luka dan proses penyembuhan lo. Hari demi hari berjalan. Kalian makin sering ngobrol, ketemu, berbagi cerita, dan saling belajar. Lo gak nyangka, seseorang bisa bikin lo tenang tanpa harus ngomong banyak. Dia gak nanya-nanya hal pribadi yang bikin lo canggung. Tapi, entah gimana, lo pengen terbuka sama dia. Pengen cerita hal-hal yang dulu lo simpan rapat karena takut gak dimengerti. Lo mulai sadar, cinta gak harus datang dari rasa kehilangan. Kadang cinta muncul dari rasa damai yang tumbuh pelan-pelan, dari pertemuan yang gak lo duga, dari seseorang yang cuma datang buat nemenin lo jadi diri lo yang sebenarnya. Dan semakin lama, lo makin bisa bedain antara cinta yang bikin lo bergantung dengan cinta yang bikin lo berkembang. Kalau dulu lo takut banget kehilangan, sekarang lo tahu. Orang yang tepat gak akan bikin lo merasa harus menahan keras-keras. Orang yang tepat akan tetap ada. Bahkan di saat lo lagi gak sempurna, lo mulai belajar mencintai lagi. Tapi kali ini bukan karena lo takut sendirian, melainkan karena lo sadar. Cinta bukan soal siapa yang lo butuhin, tapi soal siapa yang lo pilih. Dengan sadar, tanpa paksaan, tanpa takut. Cinta yang gak bikin lo buta, tapi justru bikin lo lebih melihat diri lo sendiri dengan jelas. Suatu sore, lo berdua duduk di taman. Gak banyak kata, cuman obrolan ringan tentang hal-hal sepele. Tapi di sela-sela tawa kecil kalian, lo ngerasain sesuatu yang dalam, rasa syukur. Bukan cuman karena dia datang, tapi karena lo sempat disembuhkan dulu. Lo bersyukur semesta nggak langsung ngasih dia waktu lo masih hancur. Karena kalau itu terjadi, mungkin lo nggak akan bisa menghargai dia sebaik sekarang. Lo sadar, semua luka, semua diam, semua kehilangan ternyata punya alasan. Kalau dulu dia nggak tiba-tiba berubah, kalau dulu lo nggak belajar untuk berdiri sendiri, mungkin lo nggak akan pernah siap menerima cinta yang begini. Cinta yang sederhana tapi nyata, tenang tapi hangat. Ada kalanya lo masih keinget masa lalu, masih terlintas bayangan seseorang yang dulu sempat lo perjuangin, tapi sekarang lo nggak lagi ngerasa sedih. Lo cuma senyum kecil dan bilang dalam hati, "Terima kasih udah pernah datang, karena tanpa cerita itu gue nggak akan sampai di titik ini." Dan itu momen dimana lo sadar bahwa lo bener-bener udah sembuh. Bukan karena lo ketemu orang baru, tapi karena lo udah siap mencintai tanpa rasa takut lagi. Cinta kali ini gak lagi penuh tanda tanya. Gak ada permainan diam, gak ada kebingungan. Cinta kali ini sederhana. Dua orang yang sama-sama mau berjalan beriringan tanpa saling menuntut, tanpa saling menahan. Malamnya, lo pulang dengan hati yang tenang. Lo gak lagi mikirin kemungkinan buruk. Lo gak lagi sibuk menebak perasaan seseorang. Lo cukup menikmati apa yang ada. Hari ini, momen ini, rasa ini. Karena lo tahu gak ada yang bisa jamin masa depan, tapi lo juga tahu, lo sekarang udah cukup kuat menghadapi apapun yang datang. Cinta yang lo punya sekarang bukan cuma tentang perasaan, tapi tentang kesadaran. Kesadaran untuk saling menghargai, saling mendukung, dan saling tumbuh. Kesadaran bahwa dua orang bisa saling mencintai tanpa harus kehilangan jati diri mereka masing-masing. Dan di saat lo nyadar semua itu, lo ngerti, diam yang dulu lo kira akhir ternyata cuma awal dari perjalanan panjang menuju cinta yang lebih tenang, lebih tulus dan lebih matang. Karena kadang, semesta nggak langsung ngasih yang lo mau, tapi ngasih yang lo butuh. Dan orang baru ini mungkin bukan datang buat menebus masa lalu, tapi buat nemenin lo melangkah ke masa depan dengan hati yang lebih kuat. Lo nggak tahu akan sampai sejauh mana hubungan ini berjalan, tapi lo nggak takut. Karena sekarang lo nggak lagi mencintai dengan rasa cemas,
tapi dengan rasa syukur. Dan di setiap langkah lo tahu bahwa lo udah benar-benar lepas dari masa lalu yang dulu pernah bikin lo berhenti percaya. Cinta yang lo punya sekarang bukan cinta yang berisik, tapi cinta yang tenang. Cinta yang gak butuh pembuktian besar, cukup hadir, cukup saling mengerti, cukup saling percaya. Dan dari situ, lo sadar, yang dulu pergi memang harus pergi, supaya yang baru punya ruang buat datang. Yang dulu bikin lo hancur, ternyata cuma bagian dari proses lo buat belajar mencintai dengan cara yang lebih benar. Sekarang, lo nggak lagi cari seseorang buat menenangkan hati lo. Lo udah tenang bahkan sebelum dia datang. Dia cuma menambah, bukan menggantikan. Dia nggak ngisi kekosongan, karena lo udah penuh dengan penerimaan. Dan di situ lo tahu, lo akhirnya sampai. Bukan di akhir cerita, tapi di awal yang baru. Awal dari cinta yang nggak lagi bergantung, tapi saling menguatkan. Awal dari versi diri lo yang paling utuh. Karena kali ini lo mencintai dengan cara yang benar, tanpa takut kehilangan, tanpa menyesali masa lalu, dan tanpa harus membuktikan apa-apa lagi. Malam itu, lo duduk sendirian di kamar, dengan lampu yang sengaja lo biarin redup. Gak ada suara selain detak jam dinding yang terasa pelan tapi pasti. Dan entah kenapa, dalam keheningan itu lo ngerasa damai. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena lo akhirnya ngerti. Diam juga bisa jadi bahasa. Selama ini lo selalu nyari arti dari setiap kata, selalu berharap ada penjelasan dari tiap sikap, selalu menunggu seseorang buat ngomong sesuatu yang bisa bikin lo tenang. Tapi sekarang, setelah semua perjalanan panjang yang lo lewatin, lo sadar, gak semua hal butuh penjelasan. Kadang yang paling jujur justru adalah hal-hal yang gak pernah diucapin. Lo inget lagi masa-masa dulu, waktu lo ngerasa diam seseorang itu nyakitin. Waktu lo ngerasa diabaikan, waktu lo bingung harus nunggu atau pergi. Tapi sekarang lo lihat semuanya dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin dulu diamnya dia bukan karena gak peduli, tapi karena gak tahu cara menyampaikan yang sebenarnya. Mungkin waktu itu, kalian berdua sama-sama gak siap buat ngomong jujur. Sama-sama takut kalau kata-kata justru bikin segalanya makin jauh. Dan lo sadar, diam gak selalu berarti akhir. Kadang diam adalah jeda, ruang buat berpikir. Tempat di mana lo bisa ngerasain semuanya tanpa terburu-buru. Dulu lo benci keheningan, sekarang lo bersyukur pernah punya waktu buat berhenti. Buat merenung, buat belajar lagi mencintai diri sendiri. Lo mulai ngerti bahwa gak semua cinta harus dikejar. Gak semua kehilangan harus dicari jawabannya. Kadang yang lo butuhin cuma duduk tenang. Menerima kenyataan bahwa gak semua orang yang datang harus tetap tinggal. Bahwa beberapa pertemuan cuma dibuat untuk ngajarin lo sesuatu. Bukan untuk selamanya menemani lo. Lo inget seseorang yang dulu lo tunggu kabarnya. Yang dulu diamnya bikin lo gila, bikin lo ngerasa gak cukup, bikin lo mikir, salah gua apa? Sekarang lo bisa lihat dari jauh tanpa sakit lagi. Karena lo udah paham bukan salah siapa-siapa. Kadang dua orang memang ditakdirkan buat ketemu, tapi bukan buat terus bareng. Ada rasa lega di dada lo. Rasa yang gak pernah lo bayangin bakal datang. Dulu lo pikir perpisahan itu akhir dari segalanya. Ternyata itu cuma cara semesta nyiapin lo buat hal yang lebih baik. Cuma waktu itu lo belum bisa ngelihatnya karena lo terlalu sibuk berusaha memperbaiki sesuatu yang sebenarnya udah selesai. Sekarang lo udah bisa nerima kalau diam juga bagian dari perjalanan. Diam bukan tanda menyerah tapi tanda memahami. Tanda bahwa lo udah cukup belajar buat gak melawan apa yang seharusnya lo lepas. Tanda bahwa lo udah cukup berani buat berhenti nyalahin diri sendiri. Lo belajar bahwa mencintai gak selalu harus memiliki. Kadang cinta yang paling tulus justru yang lo simpan dalam doa. Yang gak perlu diumbar, gak perlu diumumkan. Tapi tetap hidup diam-diam di dalam hati, tanpa nuntut apa-apa. Dan di saat lo sadar semua itu, lo ngerasa sesuatu yang baru tumbuh di dalam diri lo. Bukan cinta yang bikin lo cemas. Bukan juga rindu yang nyakitin. Tapi rasa tenang yang lo dapet dari penerimaan. Penerimaan bahwa gak semua hal harus lo pahami sampai tuntas. Ada hal-hal yang cukup lo rasain aja, tanpa lo ubah, tanpa lo paksa jadi sesuatu. Lo mulai ngerti bahwa diam juga bisa menyembuhkan. Karena di dalam diam, lo belajar dengerin hati lo sendiri. Selama ini lo terlalu sibuk dengerin kata orang, terlalu sibuk nyari arti dari setiap tindakan orang lain. Sampai lo lupa, suara yang paling penting justru ada di dalam diri lo. Sekarang lo bisa duduk sendiri tanpa ngerasa sepi. Lo bisa ngelihat ke belakang tanpa sesak.
Lo bisa ngelihat ke depan tanpa takut. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, lo bener-bener ngerasa bebas. Bebas dari penyesalan, dari pertanyaan, dari beban yang dulu lo pikul sendiri. Lo sadar, cinta bukan cuma tentang dua orang. Cinta juga tentang cara lo memperlakukan diri lo sendiri. Tentang gimana lo belajar memaafkan, menerima, dan tetap lembut meski pernah disakiti. Dan dari situ lo tahu lo udah tumbuh. Lo bukan lagi orang yang dulu ngerasa hancur karena diam seseorang. Sekarang lo adalah seseorang yang ngerti bahwa kadang diam justru bisa bicara lebih nyaring dari 1000 kata. Karena dia mengajarin lo sabar. Dia mengajarin lo untuk gak selalu bereaksi. Dia mengajarin lo buat ngedengerin dengan hati, bukan cuma dengan telinga. Dan dari diam, lo belajar kalau gak semua hal butuh jawaban cepat. Beberapa hal emang harus dibiarkan berjalan sesuai waktunya. Mungkin kalau lo masih sama orang yang dulu, lo gak akan belajar semua ini. Mungkin lo masih jadi seseorang yang gampang panik, gampang curiga, gampang ngerasa gak cukup. Tapi sekarang lo tahu, perpisahan bukan hukuman. Itu cara semesta bikin lo tumbuh. Cara Tuhan nyiapin lo buat sesuatu yang lebih baik. Dan cara hidup ngajarin lo arti keikhlasan yang sebenarnya. Lo akhirnya bisa bilang dalam hati, terima kasih buat yang pernah datang. Terima kasih buat yang pernah diam. Terima kasih buat yang pernah ninggalin. Karena tanpa mereka, gua gak akan ngerti gimana cara berdiri sendiri. Lo sadar setiap luka yang dulu lo tanggung gak sia-sia. Setiap air mata yang lo tahan punya makna. Dan setiap keheningan yang dulu lo benci, ternyata jadi tempat lo nemuin diri lo yang sesungguhnya. Malam makin larut, tapi lo gak ngerasa gelap. Ada cahaya kecil di dalam diri lo. Cahaya yang datang dari kedewasaan, dari pemahaman, dari penerimaan yang akhirnya utuh. Cahaya yang bikin lo tahu, lo udah gak lagi butuh validasi siapapun buat ngerasa cukup. Lo ngambil napas panjang, dan untuk pertama kalinya lo ngerasa ringan. Semua beban yang dulu rasanya berat banget, sekarang perlahan hilang. Lo sadar hidup gak harus selalu penuh suara. Kadang justru di tengah diam, lo bisa nemuin jawaban yang paling jujur. Dan di titik itu, lo ngerti arti sebenarnya dari diam yang lebih nyaring dari kata. Diam bukan tentang gak peduli. Diam adalah tentang memahami tanpa perlu memaksa. Tentang mencintai tanpa harus memiliki. Tentang mengikhlaskan tanpa membenci. Diam adalah cara semesta ngajarin lo buat tenang dalam badai. Buat percaya meski gak semuanya jelas. Buat tetap lembut meski pernah disakiti. Dan pada akhirnya, lo tahu, diam bukan akhir cerita. Diam adalah bahasa baru yang cuma bisa dipahami oleh orang-orang yang pernah belajar kehilangan. Bahasa yang tenang tapi dalam, bahasa yang sederhana tapi jujur, bahasa yang gak semua orang bisa mengerti. Kecuali mereka yang udah berdamai dengan masa lalunya sendiri. Lo menutup malam itu dengan senyum kecil. Gak ada lagi yang perlu lo cari, gak ada lagi yang perlu lo kejar. Karena lo udah sampai di titik paling damai dari perjalanan lo. Titik di mana lo bisa diam tanpa takut dan mencintai tanpa harus berkata apa-apa lagi.